Halo keluarga Indonesia, senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Apa kabar nih? Weekend ini pasti lagi kumpul nih sama keluarga ya. Nah keluarga Indonesia, sebagai seorang perempuan, kita biasanya mengalami 3 fase, itu sebagai seorang anak, sebagai seorang remaja, dan juga sebagai istri dan juga ibu. Nah, menurut saya sendiri fase menjadi ibu tuh fase yang paling luar biasa karena bukan hanya bertanggung jawab, tapi juga banyak adaptasi yang harus dilakukan. Karena pastinya banyak sekali perubahan yang dialami oleh seorang ibu. Nah, perubahannya apa aja sih? Nah, ini akan kita bahas nih hari ini bersama psikolog kita ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa hari ini ya. Halo Mbak Ayu. Hai, Dika, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini temanya tentang kita banget nih, tentang ibu. Tentang ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu. Nah, ibu ini adalah satu tanggung jawab baru, satu peran baru, istilahnya satu hal yang memang baru untuk orang perempuan, karena memang dia kayaknya fasenya naik tingkat gitu ya Mbak Ayu. Nah, setiap naik tingkat pastinya ada adaptasi yang harus dilakukan. Benar. Sebenarnya proses adaptasi dari seorang perempuan saat menjadi seorang ibu itu seperti apa sih? Nah, umumnya ketika seorang perempuan kemudian menjadi ibu, kalau kita berbicara mengenai aspek psikologis, kita melihatnya dari sisi sosial emosional begitu ya, itu memang akan menjadi cenderung lebih sensitif di awal-awal pertama kali menjadi ibu, kemudian menjadi sangat-sangat peka terhadap aspek-aspek emosi, kemudian terkait dengan empati itu juga menjadi semakin peka ketika seorang perempuan menjadi seorang ibu, begitu mengalami proses hamil, kemudian melahirkan dan menjadi seorang ibu. Nah, kalau kemudian ditelaah penyebabnya seperti apa, selain adanya perubahan peran dan tanggung jawab secara struktur otak gitu ya, ada bagian otak juga yang memang berubah sehingga dan bagian otak tersebut bertanggung jawab terhadap kemampuan empati, kemudian relasi sosial, kemudian secara aspek emosi juga, yang pada akhirnya membuat para ibu gitu di awal proses menjadi ibu atau pada saat proses kehamilan dan kemudian awal menjadi ibu menjadi sangat sensitif terhadap perasaan dirinya, perasaan orang lain, terutama perasaan anaknya gitu kan. Ya itu sebetulnya baik untuk proses pengasuhan. Jadi ibu yang paling peka, ini anak lagi kenapa ya gitu. Itu karena memang secara brain defaultnya seperti itu pada saat menjadi ibu. Itu memang mendukung fungsi ibu untuk menjadi lebih peka dan sensitif terhadap kebutuhan anak gitu. Tapi di satu sisi itu kadang-kadang membuat oversensitif dan kalau nggak dihandle dengan baik justru kok kayaknya gini amat rasanya gitu ya. Betul. Dan ini ya memang pelajarannya nggak bisa kita pelajari secara teori saja, harus benar-benar kita lakukan, harus kita hadapi gitu ya masalah dan masalahnya seperti apa. Mbak Ayu, kalau orang bilang mungkin saat memasuki masa pernikahan ada keraguan, bisa nggak ya saya jadi seorang ibu yang baik? Tapi pasti orang bilang nanti naluri keibuannya kan muncul kok setelah melahirkan. Memang naluri keibuan itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau dibilang naluri keibuan, kalau misalnya kita berbicara mengenai neuroscience ya kaitannya kayak yang tadi kita berbicara mengenai fungsi otak yang pada saat ibu mengandung dan kemudian melahirkan itu memang ada yang berubah gitu, yang kemudian berpengaruh menjadi lebih sensitif, lebih peka terhadap emosi anak, lebih peka terhadap kebutuhan anak gitu. Itu kalau misalnya kita berbicara mengenai naluri keibuan ya seperti itu gitu. Memang benar itu adanya gitu, benar. Naluri keibuan nanti akan muncul kok. Ya benar, karena memang secara fisik hormonal berubah, mempengaruhi kerja otak juga berubah, yang pada akhirnya mempengaruhi perilakunya juga berubah. Akhirnya seolah-olah naluri keibuan akan muncul kok dengan sendirinya. Bersyukur sekarang kan sudah demikian banyak penelitian gitu kan ya, sehingga data riset juga sudah banyak yang menunjukkan bahwa memang ada yang berubah di dalam otak dan tubuh kita yang mempengaruhi terhadap perilaku ibu tersebut gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya memang naluri keibuan itu akan muncul dengan sendirinya dengan kondisi yang ada gitu ya. Ada nggak sih mungkin orang yang perlu adaptasi cukup lama untuk bisa memunculkan naluri keibuannya ini? Umumnya sih kalau misalnya melahirkan kemudian mengandung, insting untuk kemudian melindungi anak gitu, itu normally muncul, kecuali berada dalam kondisi-kondisi yang memang bermasalah secara psikologis. Misalnya seperti baby blues mungkin yang gitu seperti baby blues, kemudian atau postpartum depression seperti itu mungkin adalah pengecualian gitu kan. Tetapi secara umum ketika memang kondisi itu tidak terjadi begitu kan, fungsi otak bekerja dengan baik, kemudian memang pada saat mengandung terjadi perubahan dalam tubuh, kemudian dalam hormon, kemudian berubah juga ada bagian otak yang menyesuaikan dengan perubahan tersebut, umumnya ya itu muncul gitu, kecuali kondisi-kondisi yang memang tadi baby blues, postpartum depression, nah itu adalah kondisi berbeda. Oke, ini kondisi berbeda. Dan kalau misalnya
proses adaptasinya sendiri memungkinkan tidak sih kondisi berbeda itu muncul? Misalnya memang kayaknya kan biasanya baru jadi ibu tuh lelah gitu ya Mbak. Ini hal-hal yang bisa jadi nggak sih memunculkan masalah baru dalam psikologi seorang ibu? Nah, kalau memunculkan masalah baru sangat mungkin terjadi gitu kan dalam proses adaptasi tersebut kan. Ibu demikian berperan jadi sumber kehidupan anak begitu kan. Kemudian secara fisik juga menjadi lelah karena tanggung jawabnya besar. Yang bangun, menyusui, kemudian kalau anaknya nangis tuh biasanya karena memang ibunya yang paling peka, akhirnya yang paling pertama bangun itu ibunya begitu kan. Kalau kemudian akhirnya menjadi lelah, menjadi menimbulkan masalah baru, itu sangat mungkin sekali untuk terjadi seperti itu. Makanya kan perlu untuk dukungan dari pasangan, dukungan keluarga, terus pengetahuan ibu juga tentang sebetulnya menjadi ibu ya tuntutannya banyak, tapi penting juga loh untuk menjaga kesehatan mental ibu gitu. Itu kan pengetahuan-pengetahuan yang harus masuk dalam ibu sehingga akhirnya nggak jadi sampai seperti itu gitu. Oke, jadi jangan sampai ada peran baru justru ada masalah baru gitu ya Mbak ya. Oke, nanti kita bahas lagi sambil kita tanya nih sama seorang ibu apakah dia menghadapi peran barunya ini dengan depresi atau justru dengan tanggung jawab yang lebih dan bahagia gitu ya. Kita akan bahas tapi setelah jeda berikut. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.